Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Lestari Setiawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pakuan, akan merefleksikan mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan topik 2, yaitu konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Konsep utama dari sosiokultural sebagai alat psikologis yaitu bahwa seorang guru perlu mengetahui latar belakang sosiokultural peserta didiknya. Dengan mengetahui latar belakang sosiokultural peserta didik, guru dapat melakukan mediasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Apa itu SES? SES adalah singkatan dari sosioekonomi status atau bisa disebut status sosial ekonomi. Cara untuk mengelompokkan individu maupun keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sosialnya. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena kondisi status sosial ekonomi keluarga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan seorang anak. Karena latar belakang sosial ekonomi orang tua dapat berperan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan memberi fasilitas belajar yang memadai. Berkaitan dengan topik ini, sebagai guru perlu melakukan pendekatan untuk dapat memahami karakter, kondisi, dan latar belakang peserta didik, yang selanjutnya mengkategorikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan menyesuaikan karakteristik, kondisi, dan latar belakang peserta didik agar terciptanya pendidikan yang merdeka, adil, dan berpihak pada peserta didik. Pandangan saya terkait topik ini adalah sosiokultural dimaknai sebagai sudut pandang atau perspektif yang menganggap bahwa sumber utama perilaku sosial bukan berasal dari dalam diri seseorang, akan tetapi dari kelompok sosial, lingkungan, dan budayanya. Sehingga sangat penting peran pendidik dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk memahami perspektif sosiokultural ini, guna menambah wawasan dan pengalaman pendidik untuk mengimplementasikannya di kelas. Pembelajaran penting yang saya dapatkan adalah yang pertama, tidak semua peserta didik berasal dari keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik. Maka dari itu, sebagai guru perlu mempertimbangkan keadaan sosioekonomi status peserta didik yang tergolong rendah agar tidak ada ketimpangan dalam proses pembelajaran. Dan Indonesia adalah negara yang kaya dan memiliki keberagaman budaya, sosial, ekonomi, dan politiknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.